warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang membahagiakan ini kita dapat bertatap muka bersua pandang melalui tayangan video pembelajaran. Semoga kalian tetap diberi kesehatan, semangat untuk tetap mengikuti pembelajaran ini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas KD 3.1 Surat Lamaran Pekerjaan. Adapun tujuan yang ingin dicapai, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi isi serta sistematika surat lamaran pekerjaan. Diawali dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Bagian-bagian apa saja yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan? Ada yang bisa menjawab? Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat permohonan yang ditulis oleh seorang pelamar ataupun calon pencari kerja, ditujukan kepada salah satu instansi atau lembaga atau perusahaan sebagai penerima kerja. Surat lamaran pekerjaan ini tergolong surat resmi karena ditulis oleh seseorang, ditujukan kepada salah satu instansi ataupun lembaga, dan menggunakan format ataupun bahasa yang resmi. Aspek apa saja yang harus dipenuhi dalam surat lamaran pekerjaan? Tentunya ada aspek penting. Ada dua aspek yang harus diperhatikan untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tesis, dan yang kedua, argumentasi. Apa itu tesis? Tesis merupakan pernyataan secara umum. Jadi yang dimaksudkan pernyataan secara umum ini diawali dengan pernyataan-pernyataan yang ada kaitannya dengan informasi secara umum mengenai lowongan pekerjaan tersebut. Ya, berikut ini akan Ibu tayangkan contoh dari tesis ataupun pernyataan secara umum. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Mira Santika, tempat tanggal lahir Bandung 20 November 1982, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir S1 akuntansi, alamat Jalan Melati nomor 25 Bandung, nomor HP 085 223 554 321. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak atau Ibu untuk diterima menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak ataupun Ibu pimpin sebagai tenaga keuangan. Nah, itu salah satu contoh dari tesis ataupun pernyataan secara umum. Baiklah, untuk menguatkan pernyataan umum ataupun tesis tadi, maka penulis lamaran harus memberikan argumentasi. Apa itu argumentasi? Argumentasi itu untuk lebih menguatkan pernyataan umum tadi. Jadi argumentasi itu digunakan untuk menguatkan pernyataan secara umum. Nah, argumentasi disajikan untuk meyakinkan orang yang membaca surat lamaran tersebut bahwa pelamar dapat memenuhi kriteria ataupun kualifikasi yang dibutuhkan. Pada bagian argumentasi ini berisi informasi tentang identitas diri dari seorang pelamar, mengenai pendidikan, kecakapan ataupun
keahlian, serta pengalaman kerja yang berisikan kelebihan pelamar itu sendiri sesuai dengan lowongan pekerjaan tersebut. Berikut ini Ibu akan menayangkan contoh argumentasi. Sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu, saya melampirkan 1. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir. Yang kedua, surat keterangan kesehatan dari dokter. Yang ketiga, surat keterangan berkelakuan baik. Dan yang keempat, surat sertifikasi kompetensi, dan seterusnya. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan dengan harapan Bapak ataupun Ibu dapat mempertimbangkannya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, itu contoh dari argumentasi. Jadi kalau boleh Ibu simpulkan, bahwa aspek penting dari surat lamaran pekerjaan itu diantaranya ada tesis, kemudian ada argumentasi. Bagaimana, kalian sudah paham penjelasan mengenai surat lamaran pekerjaan? Terima kasih kalau memang sudah paham. Mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Unsur yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat tanggal surat. Tempat tanggal surat ditempatkan di pojok sebelah kanan atas. Yang dituliskan hanya nama kabupaten ataupun kodya. Misalnya Bandung, diakhiri tanda koma, 28 Oktober 2018. Itu tidak diakhiri dengan tanda titik, karena itu bukan merupakan kalimat. Bagaimana Pak? Ulangi sekali lagi, bahwa tempat tanggal surat ditempatkan di pojok sebelah kanan atas. Ingat, yang dituliskan itu adalah nama kabupaten ataupun kodya. Nah, setelah nama tempat diakhiri tanda koma, kemudian baru menuliskan tanggal kita menuliskan surat lamaran tersebut. 2. Perihal. Perihal ini adalah isi dari surat tersebut, bahwa kita itu akan melamar pekerjaan. Jadi di dalam perihal itu diakhiri dengan tanda baca titik 2, lamaran pekerjaan. 3. Lampiran. Apa yang mesti diisikan di dalam lampiran tersebut? Berapa lembar yang dilampirkan oleh si pelamar selain surat lamaran pekerjaan? Misalnya ada 5 lembar, dituliskan 5 lembar. 4. Nama dan alamat yang dituju. Coba perhatikan tayangan berikut ini, penulisan yang benar mengenai nama dan alamat yang dituju. Biasanya tidak menggunakan kata kepada, cukup menggunakan yang terhormat disingkat menjadi YTH titik. Jadi tidak menggunakan kepada pun tidak menjadi masalah. Nah, penulisan jalan tidak perlu disingkat JL ataupun JLN, langsung ditulis secara lengkap sebagaimana yang ditayangkan di dalam tayangan ini. Nah, itu mengenai nama dan alamat yang dituju. 5. Salam pembuka. Biasanya menggunakan kata-kata yang umum, misalnya dengan hormat. Nah, huruf awalnya dengan menggunakan D-nya itu huruf kapital. Kemudian hormatnya itu, H-nya itu menggunakan huruf kecil dan diakhiri tanda koma. Itu poin yang 5. Yang 6, isi surat. Isi surat ini berisi paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Yang ke-7,
yaitu salam penutup. Kalau di awal tadi menggunakan dengan hormat, maka salam penutupnya harus menggunakan hormat saya, diakhiri tanda koma, kemudian ditandatangani dan menggunakan nama jelas. Itu barangkali unsur-unsur ataupun bagian-bagian yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai pengertian surat lamaran pekerjaan dan bagian-bagian yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh kalian. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sekian pertemuan kita kali ini. Diakhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.